Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku. Haleluya. Kebenaranmu itu bahagiaku. Kaulah yang sekali lagi, Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Maka segala-galanya bagi hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagiaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan sekali lagi mengasihimu, mengasihimu. Haleluya, Bapa dan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami tetap fokus dalam kehidupan kami, tidak mengejar yang fana, tidak mengejar yang ada di dunia ini Tuhan, tetapi mengejar segala kebenaran-Mu, mengejar apa yang Kau inginkan, supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang siap diajar setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kami ingin belajar lagi Tuhan pada hari ini. Roh Kudus kuasai hamba-Mu ini. Roh Kudus kuasai seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, supaya tidak ada gangguan satupun, sehingga membuat pola pikir kami boleh teratasi oleh kuasa Roh Tuhan saja. Kami menghancurkan segala roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, yang mencuri damai sejahtera dalam hidup kami. Kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk menjadi murid. Kami siap dimuridkan. Kami siap duduk diam seperti Maria untuk mendengar yang terbaik daripada Tuhan. Kuasai segenap hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Apapun masalah hidup kami percaya Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai setiap hidup kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan, anak-anak sudah bersaksi hari ini. Luar biasa saudara sekalian. Dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan bicara mengenai fokus iman menjadi seperti Kristus. Setiap manusia membutuhkan yang namanya arah menuju ke depan. Betul saudara? Kita membutuhkan arah. Kita harus fokus di dalam segala sesuatu. Di dalam bahasa Inggris, siapa yang pernah belajar bahasa Inggris? Angkat tangan. Siapa yang pernah sekolah? Angkat tangan. Nah, gitu baru benar, saudara. Nah, kita banyak belajar, ada past tense, ada present tense, ada future tense. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada yang akan datang. Kita ada di mana, saudara sekalian? Kita ada di past tense, present tense, atau future tense. Present tense.
Kita masih ada di sini, saudara. Dan kita menuju kepada yang akan datang. Tolong ini supaya dimatikan dulu. Ya, oke, saya saja. Ya. Untung saya tahu musik, saudara. Nah, iman Kristen pun demikian, saudara. Harus memiliki fokus di dalam beriman. Amin. Roma 1 ayat 17 kita akan baca sama-sama yang ada di belakang saya. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Setiap hari kita memiliki iman yang harus bertingkat, saudara. Dan waktu pertama kita beriman dan kita mendoakan itu dan luar biasa. Ketulusan pada saat kita menjadi orang-orang Kristen baru itu luar biasa. Betul, waktu kita mendoakan itu langsung cespleng terjadi. Pernah nggak, saudara? Doa untuk sakit penyakit langsung terjadi kesembuhan. Doa untuk duit didoakan langsung ada duit, saudara. Doa untuk jodoh langsung ada jodoh, saudara. Ya. Tetapi hari ini kita sudah doa-doa dan kita melihat bahwa kenapa ya? Apa kurang iman atau kurang apa, saudara? Tetapi memang Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang terus berkesinambungan, saudara. Amin. Jadi dikatakan bahwa di sini bahwa dari iman memimpin kepada iman. Iman yang kanak-kanak menuju kepada iman yang lebih dewasa lagi. Iman yang tadinya ya hal-hal kecil sepele, tetapi kita dituntut untuk lebih beriman kepada hal-hal yang besar. Tuhan bilang bahwa kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan pada saat itu. Karena roh Tuhan ada pada kita. Dan saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kita akan membaca dalam Roma 8 ayat 29 bicara mengenai sebuah, kita baca sama-sama Roma 8 ayat 29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, saya teringat kepada sebuah lagu tentang pemilihan Tuhan atas kita. Ku berharga di matamu. Bu Linda juga nyanyikan itu ya, Bu. Mulia dalam pandanganmu. Terus kau versi umat. 1, 2, 3. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Percaya saudara sekalian bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan yang tidak sembarangan. Kita juga berpikir gimana saya bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kenal pada awalnya juga tidak. Ketemu dia langsung juga tidak. Itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kita hanya membaca daripada Alkitab. Kita mendengar dari seorang penginjil yang mengatakan itu. Dan rasanya untuk mempercayai Yesus memang sulit, saudara. Makanya marketing kerajaan Allah itu tidak mudah. Menginjili orang itu tidak mudah. Makanya Yesus datang, saudara. Karena nabi-nabi Tuhan sudah mengabarkan tentang kebenaran jalan keselamatan. Toh mereka dibunuh, mereka dianiaya. Sampai Yesus sendiri yang datang, saudara. Karena penginjilan itu memang sulit, saudara. Orang untuk mengaku Yesus sebagai juru selamat itu juga tantangannya berat. Kita main otak, main akal, saudara. Dan dibandingkan dengan kepercayaan yang lain, kayaknya percaya gitu langsung bisa loh terjadi sesuatu. Kita membutuhkan area yang terus berjenjang, saudara. Kita terus naik tangga. Tangga yang paling pendek sampai kepada tangga yang paling tinggi. Pernah jatuh enggak, saudara?
Tentunya pernah, saudara. Kita sempat ada di tangga paling atas. Tetapi kadang kita jatuh mesti tangga ke bawah lagi. Membuat kita harus terus, ayo Bu, datang ke komsel-komsel. Kita datang ke komisi-komisi. Mari kita lanjutkanlah. Kita sudah sampai di sini. Udah nanggung untuk balik lagi, saudara. Gampang nggak, saudara, untuk mengajak itu? Nggak gampang juga. Dan apakah saudara ada di tempat ini betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, yang sanggup mengangkat kita daripada keterpurukan kita? Kita bertanya-tanya dalam hati, bisakah itu terjadi? Bisakah itu aku lakukan? Dan pertanyaannya, masihkah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Di hatimu Allah akan membenarkan orang pilihannya yang selalu padanya. Kehidupan kita harus membutuhkan iman terus, saudara. Dan iman satu udah terlewati, ada lagi masalah yang harus terus kita perjuangkan. Kita punya anak satu, lumayan imannya luar biasa. Kemudian anak dua, bertingkat lagi iman kita. Tambah anak tiga lagi, bertingkat lagi iman kita. Belum masalah hidup yang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa kita itu dipanggil bukan sembarangan. Kita dipanggil oleh anugerah Tuhan saja. Orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan memerankan hukum-hukum Taurat, melakukan hukum-hukum Taurat. Jadinya agamawi, saudara. Jadi membuat formalitas saja. Jadi kita juga ingin berdoa yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh kepada Tuhan itu seperti apa. Selama ini kan doa kita beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau di kumpulan arisan tentunya agak beda. Makanya Tuhan bilang, kalau berdoa, itu jangan di muka orang umum. Itu ketulusannya akan semakin menipis begitu. Tetapi buka kamarmu, tutup pintu, berdoalah di situ. Artinya punya ruang khusus. Kita betul-betul sama Tuhan saja. Kapan kita mengalami itu, saudara? Ketika seseorang ada di rumah sakit. Ketika seseorang ada di ruang operasi. Dan kebanyakan para keluarga, maaf Pak, nggak boleh ya. Nggak boleh masuk, hanya dia sendiri. Habis itu dingin banget, saudara. Ya, siapa yang pernah masuk ruang operasi? Angkat tanganmu. Wah, kebanyakan sudah pernah nih. Jadi saya ngomongnya kamu. Oh, Pak Anton pernah, Pak? Puji Tuhan. Bukan puji Tuhan. Artinya ada ya bapak-bapak kita juga masuk di situ. Nggak mudah, saudara. Makanya tensi naik turun. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk ruang operasi kan begitu, saudara. Dan kita melihat seorang tentara pun kena jarum itu juga nggak kuat, gitu loh. Jadi di saat kita di kamar sendiri, di ruang operasi itu menjelang operasi. Jadi saudara, yang paling menakutkan itu menjelang atau sesudah operasi? Yang pengalaman? Menjelang ya. Pikirannya macam-macam. Ya. Makanya tanya kepada yang udah pernah. Menjelang itu memang lebih menakutkan dibanding sesudahnya. Ya, kalau ibu-ibu melahirkan sesar misalnya, firman Tuhan aja mengatakan bahwa kalau orang sudah melahirkan, itu sudah hilang sakitnya kemarin itu. Mau normal atau sesar kira-kira? Normal, kata orang. Tetapi buat orang yang pengen di tanggal tertentu, ada pesanan tertentu, wah mereka lakukan sesar itu. Kata ibu-ibu ya, bukan kata saya. Sesar itu sesudahnya menyakitkan. Begitu, Bu?
Makanya kita berusaha untuk normal. Iya toh? Makanya orang bilang begini, Bu, hamil muda ya? Suka jalan-jalan, Bu. Jangan mendep aja. Jangan di bangku terus. Berusaha untuk jalan, begitu saudara. Tetapi kalau udah hampir 9 bulan ya jangan jalan-jalan, saudara. Saudara ke Monas, ke Ragunan. Udah pesen. Wah. Brojol di situ nanti, saudara. Betul enggak? Jadi saudara, jadi hidup kita itu begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa kita ditebus dan menjadi milik kesayangannya. Tetapi pertanyaannya, orang yang disayang itu diperlakukan seperti apa sih? Pengennya kita itu kan dimomong, digendong terus ya. Diasuh begitu ya. Disuapin gitu saudara. Itu enak sekali. Tetapi Tuhan bilang enggak nak, kamu harus dewasa lah. Jangan makannya susu terus. Ya. Kalau susu untuk anak-anak anak-anak yang maju tadi itu luar biasa. Itu gede-gede. Dan saya melihat kemarin, saya bilang sama Ibu Sol itu, wah cucunya gede sekali. Itu ASI ya Bu? Oh iya, mereka ASI. Ya. Nah itu masih bisa. Coba kalau udah bapak-bapak seperti Pak Siombing pakai ASI, kan nggak mungkin saudara. Nggak mungkin pakai ASI. Jadi kapan kita minum susu ASI? Kapan kita minum yang lebih air putih atau seperti apa? Itu ada waktunya saudara. Ya. Awas jangan ngebayang yang lain-lain saudara. Ya. Iya kan itu ada rangkaian waktu tertentu saudara. Nah anehnya itu hewan menyusu dari hewan. Manusia menyusu dari susu kuda liar, susu sapi, susu kerbau, susu kambing etawa. Kita nggak malu ya begitu saudara. Hewan aja menyusu, bukan menyusu manusia loh. Tetapi manusia menyusu hewan. Itu ada kandungan hewani yang luar biasa. Tetapi jangan takut. Semua orang minum itu saudara. Jadi bukan kita sendiri. Tetapi intinya bahwa kita harus terus bertingkat saudara. Setuju? Nah anak-anak sekalian, kalian sekarang makanannya tentunya agak beda dengan orang tua. Tetapi berusahalah makanan yang keras. Kecuali anak-anak kami yang sedang pakai behel. Itu agak beda, makanannya agak beda-beda begitu ya. Ya sudah, itu urusan mereka lah. Ternyata kegantengan, kecantikan itu membutuhkan biaya yang banyak. Banyak saudara. Biaya yang luar biasa. Jadi ganteng, cantik itu memang membutuhkan biaya. Ada suatu saat di medsos itu, apa bedanya masa dulu dengan masa sekarang? Seorang figuran influencer gitu ya. Bedanya dulu itu biasa saja, tetapi sekarang sudah ada duit. Begitu, jadi beda mukanya. Saya percaya ketika orang banyak duit bisa jadi kok muka kita jadi kinclong dan membuat kita jadi fresh begitu ya saudara. Tetapi jangan takut saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetap gembira dalam Tuhan. Pelajaran dari Roma 8 ayat 29, pengetahuan dan pemilihan Allah yang kekal. Allah telah mengetahui dan memilih orang-orang percaya sejak semula. Setuju? Sejak semula Tuhan pilih kita. Pengetahuan Allah bukan hanya sekedar mengetahui masa depan, tetapi juga memiliki rencana yang telah ditetapkan dari kekekalan untuk umatnya. Saya sangat percaya bahwa kenapa Pak Sigit ini sampai hari ini, sampai di sini. Saya berasal dari Lampung, Bang Oto juga dari Lampung. Siapa yang dari Lampung lagi? Tidak terlalu banyak. Kemarin saya di PD Immanuel, saya ketemu dengan orang Lampung, orang Metro. Yang cukup dekat dengan saya lahir. Saya lahir di Kota Gajah, saudara. Pastikan saudara nggak menemui gajah lagi di sana. Karena itu Kota Gajah itu hanya nama kota. Sudah ada di tempat lain tuh gajahnya, saudara. Dan rencana yang telah ditetapkan Tuhan itu adalah kekekalan untuk kita sekalian. Saya percaya Tuhan nggak sembarangan pilih kita. Oleh sebab itu ketika saudara mengalami kehancuran hidup, saudara berkata dalam diri saudara, saya dipanggil oleh Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan, saya sudah direncanakan oleh Tuhan. Jangan macam-macam kau iblis. Jangan macam-macam kau yang membuat pikiran kita jadi galau dan sebagainya. Saya adalah anak Tuhan.
Saudara, ada lagu juga, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilmu semuanya sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus, yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita punya sebuah tugas. Kita harus mencari yang namanya kerajaan Allah. Kita harus menjadi bait suci Tuhan. Kita menjadi mezbah doa bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, mari kita ciptakan. Meskipun sekarang agak sulit untuk menciptakan mezbah keluarga. Tetapi orang-orang yang melakukan itu mendapatkan sebuah upah yang luar biasa. Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan atas keluarga-keluarga yang rukun untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengingat bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita harus ingat untuk selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terus, Kau Tuhan yang setia, selalu menolong. Tu bersyukur, selalu bersyukur, setia. Makanya saudara sekalian, kita itu bersyukur bukan berdasarkan apa yang akan kita capai, tetapi berdasarkan yang sudah kita capai. Kita renungkan, kita lahir di mana waktu itu, saudara. Saya banyak ngobrol sama jemaat, wah saya itu bukan asli Depok, Pak. Saya itu merantau luar biasa. Kalau Om Yakub Nahwai almarhum itu mengatakan anak desa yang menjadi pendeta. Saudara katakan anak desa yang menjadi apa kira-kira? Kok saya masih cocok lah. Anak desa yang menjadi pendeta. Nah, kita ingat waktu itu perjalanan hidup yang luar biasa. Kita ada di sebuah tempat di kampung yang kita waktu itu kuliah juga bingung mau kemana. Akhirnya saudara merantau ke daerah Jakarta ini. Jabodetabek lah begitu. Siapa yang dari Medan, dari pulau lain langsung ke Depok ada? Kita nggak langsung ke Depok, saudara. Mungkin di tempat lain lah. Ada yang di Senen mungkin. Ada yang Tanjung Priok mungkin. Ada yang di Tangerang mungkin. Ada juga di kota-kota lain yang berakhir juga di tempat ini. Dan kita merasa, siapa aku ini ya Tuhan? Dan orang bilang sekarang itu untuk menjadi memiliki kesarjanaan dan juga S1, S2 atau S3. Dan kita berpikir, saya nggak sampai ke situ loh. Saya hanya tingkatan ini. Saya hanya tingkatan tidak sampai tamat S1 lah mungkin. Tetapi saya bisa sampai ke mana-mana. Saya melihat Bang Abed, Mas Abed ya. Itu ada di mana-mana. Berapa negara, Mas? Kira-kira. Ada banyak ya. Nah kita juga berpikir ini siapa ya? Betul nggak? Saya lihat para YouTuber yang ada di luar itu, dan termasuk anak kita yang Evan aja lah yang saya sebutin. Mereka ada di Jepang.
Dan berpikirnya siapa kita ini? Yang harus kita lakukan apa? Ya aku hanya bersyukur sajalah kepada Tuhan. Ini semua bukan karena kemampuan saya seakan-akan. Yang pandai kayak saya itu banyak loh. Yang lulusan kayak saya itu cukup banyak loh. Tetapi saya ada di sini, itu nggak sembarangan. Berarti anugerah Tuhan saja yang membuat saya bisa. Oleh sebab itu jangan lupa untuk bersyukur senantiasa. Dengan cara apa? Engkau punya talenta, engkau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau tidak berhitung sana-sini, saudara. Karena engkau sudah memuliakan Tuhan, itu sudah sukacita yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Dan kemudian saudara memiliki apa? Memiliki penghasilan, memiliki sebuah kelebihan. Saudara bisa undang teman-teman saudara. Teman-temanku yuk, datang yuk, aku mau mengucap syukur nih. Kenapa? Lumayan, aku dipromosi jabatan. Yuk kita makan bakso sama-sama. Itu kan ucapan syukur kita. Yang Bapak Ibu, aduh, saya sudah bersyukurlah. Meskipun masih banyak kurang, tetapi luar biasa. Saya undang jemaat Komsel untuk datang. Untuk bersyukur bersama-sama. Dan selalu di situ nadanya itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk udah hadir. Saya saksikan bahwa semuanya bukan karena saya. Semua karena doa-doa dari teman-teman semuanya. Semua dari upah yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah anugerah Tuhan saja. Makanya saya bersukacita ingin membagi berkat bagi saudara sekalian. Kita sama-sama sukacita di sini. Anak-anak kita ulang tahun, kita undang teman-temannya, teman sekolahnya, atau lebih baik teman-teman sekolah minggunya. Kita rayakan sama-sama. Dengan cara apa? Yaudah, tiup lilin sama-sama, kemudian kita potong kue sama-sama, atau bawa mereka berenang sama-sama. Di Depok ini luar biasa banyak tempat wisata yang bisa kita hadiri, saudara. Jangan lupa untuk bersyukur. Pelajaran yang kedua dari Roma 8:29 adalah predestinasi untuk keserupaan dengan Kristus. Tujuan dari pemilihan dan penentuan ini adalah untuk menjadikan orang percaya serupa dengan Kristus. Katakan serupa dengan Kristus. 1, 2, 3, serupa dengan Kristus. Kita pandang wajah istri atau pasangan saudara. Kau harus serupa dengan Kristus. Wah, berarti mesti rambut panjang dong. Mesti pakai sepatu itu dong. Jangan-jangan mesti pakai kendaraan onta dong. Suatu kali ada seorang bilang, dia naik Grab begitu, dia bilang, saya setel itu MP3 ya. Oh jangan, di zaman Nabi nggak ada itu MP3 gitu ya. Kemudian dia puter AC juga. Oh enggak, di zaman Nabi nggak ada itu AC gitu ya. Sampai kepada ya suatu kali, ibu mau kemana? Mau ke sana. Oh iya, di zaman Nabi nggak ada mobil, Bu. Naik onta saja. Ibunya suruh keluar. Kita juga nggak fanatik seperti itu, saudara. Ya, jadi mirip-mirip seperti Yesus yang gimana, enggak lah. Dan nama Yesus pun juga di Amerika Latin itu juga cukup banyak, saudara. Ya, nama Yesus itu ya. Saya ada ikut sama seorang YouTuber, namanya Yesus juga. Tetapi dia pemain piano yang hebat. Ya, ada beberapa bagian itu Yesus juga di daerah tertentu bukanlah orang baik, bahkan orang penjahat gitu ya. Jadi Yesus Kristus. Makanya kita doa juga harus lengkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Kurang lengkap kok. Dalam nama Yesus. Wah, Yesus yang mana ini? Jadi mesti lengkap, saudara. Ya, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuan dari pemilihan dan penentuan ini adalah menjadikan orang percaya serupa dengan Kristus. Proses ini adalah transformasi karakter dan kehidupan, di mana kita dipanggil untuk menjadi lebih seperti Yesus dalam sikap, perilaku, dan cara hidup kita. Ini adalah tugas kita. Jadi kalau saudara melihat saya yang penuh kelemahan, itu Pak Sigitnya. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat istriku ini waktu menemui kelemahannya, itulah Astrin yang asli. Dan yang lainnya, saudara. Tetapi ada sebuah kebaikan yang ada pada kami. Itu artinya ada Yesus di dalam. Amin. Jadi saudara jangan melihat yang jeleknya saja. Siapalah kita ini, saudara? Kita itu banyak nggak sempurna.
Kau begitu sempurna. Itu kan lagu, saudara. Kita nggak ada yang sempurna kok. Kita banyak kelemahan. Dan kita hanya mengucap syukur sajalah. Di tengah-tengah kelemahanku ini yang pertama, justru kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Dan di tengah-tengah kelemahanku ini, akhirnya engkau juga jadi istriku atau jadi suamiku. Kok nggak pandang kan? Ya nggak tahulah. Padahal wajahmu juga udah ke kanan ke kiri nggak jelas. Tetapi kenapa aku bisa cinta sama kamu? Ya bingung saya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, makanya pelihara dengan baik, jaga dengan baik. Kemudian saudara, Kristus sebagai teladan utama yang ketiga pelajarannya adalah Yesus Kristus disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Kristus adalah teladan utama bagi orang percaya. Di tingkat tertentu saudara, orang sulung atau anak sulung itu menjadi contoh bagi yang lain. Dan di nilai lain adalah anak laki-laki. Siapa yang menjadi anak laki-laki pertama di sini? Ada? Nggak ada. Tetapi kalau misalnya perempuan yang nomor 1 dan kemudian laki nomor 2, nanti bisa jadi itulah yang menjadi utama, laki-laki pertama dalam keluarga. Bukan lahir yang pertama, tetapi menjadi yang utama. Enak nggak enak, saudara? Enak nggak enak? Akhirnya kita menjadi tumpuan begitu loh. Yaudah, datang sama abang kamu aja sana. Begitu, saudara. Dan rasanya itu juga, ya begitu. Tetapi intinya, saudara, bahwa Kristus menjadi yang sulung, itu menjadi teladan utama bagi kita sekalian. Makanya kita jangan mencontoh saudara yang lain. Kita kadang-kadang tidak bisa mencontoh kakak atau abang. Memang manusia lah. Nggak bisa diteladani. Kita hanya meneladani Yesus Kristus saja. Amin, saudara. Dan kita juga kadang-kadang tidak bisa kok meneladani seseorang yang disebut sebagai pendeta. Viral nih pendeta yang KDRT juga. Itu yang viral saja, saudara. Yang tidak viral juga cukup banyak, saudara. Dan kita nggak bisa contoh seperti itu, membuat orang juga ini pendeta apaan ya. Tetapi teman saya klarifikasi, tidak, dia bukan pendeta sebenarnya. Dia suatu kali mau masuk ke API waktu itu, tapi di daerah lain ya saudara. Dan kita nggak terima, karena dia bukan pendeta. Gitu ya, diluruskan gitu loh saudara. Tetapi saya pun juga tolong diluruskan apakah betul atau tidak. Namanya medsos itu bisa iya, bisa tidak, begitu saudara. Tetapi saudara, sulung adalah sebagai teladan bagi kita. Kita hanya teladani Yesus Kristus saja. Amin. Saudara cari di sini yang menjadi teladan juga susah. Saya pun juga mungkin, kami pun juga nggak bisa jadi teladan. Nggak bisa kok. Dan saya melihat orang-orang yang hanya mencari Tuhan itulah yang setia. Oke, saya tidak melihat apa-apa. Yang penting Yesus Kristus ada di tempat ini. Dan kita datang di situ sukacita. Nggak apa-apalah. Kita semuanya penuh kelemahan. Tetapi kita hanya mencari Tuhan saja yang sempurna. Sebagai anak Allah, Yesus adalah contoh sempurna dari apa yang Allah inginkan capai, saya ulangi, ia adalah contoh sempurna dari apa yang Allah ingin capai dalam diri kita, yaitu keserupaan dengannya. Kita itu harus serupa dengan Kristus. Dimanapun saudara. Kalau di sini kayak Yesus semua nih, ya, di sini kayak Kristus semua nih. Tetapi kalau udah di tempat lain, wah luar biasa. Makanya kami gembala itu, ya ada sebuah kaidah, nggak boleh besuk mendadak. Karena waktu besuk mendadak itu ada terjadi sesuatu di rumah tangga. Jadi saudara, dimanapun kita beradalah, kita berusaha untuk serupa dengan Kristus. Bisa Bapak Ibu diusahakan? Ingat, aku adalah Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Surat terbuka. Saya ini dibaca oleh orang. Aduh, Tuhan Yesus tolong saya lah. Kuatkan saya. Untuk menjadi pribadi yang seperti Engkau. Kepastian identitas dalam Kristus yang keempat. Ayat ini menegaskan bahwa identitas orang percaya berakar dari rencana Allah yang kekal. Jadi identitas kita tidak semata-mata
Begitu saja, saudara. Tetapi itu berakar dari rencana Allah. Bahwa kita sudah direncanakan oleh Allah. Saya melihat ada beberapa orang yang latar belakang bukan Kristen. Kemarin saya sudah suruh angkat tangan beberapa orang. Dan rasanya, kok bisa ya? Saudara dia juga bertanya dalam hati, kok bisa ya? Kenapa gitu loh? Apakah itu karena jodoh? Atau karena itu pekerjaan? Atau sebuah penginjilan? Ya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sudah punya predestinasi terhadap setiap orang. Dan akhirnya, tidak sembarangan artinya. Dan kekristenan itu luar biasa loh, saudara. Dihabisin, dibabat. Bahkan ada slogan yang mengatakan, Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Dan banyak, saudara, daerah-daerah tertentu yang sekarang kandung Kristen, itu berawal daripada darah seorang martir Tuhan. Kalau di Medan siapa Pak yang pertama? Siapa? No mention. Di Manado ada orang Manado sini? Di Papua ada? Siapa Pak? Otto dan Gesen. Bukan Jason ya Pak? Otto dan Gesen. Kami dulu belajar tentang sejarah itu, saudara. Dan mesti ada seperti itu. Dan itu adalah nggak gampang, saudara. Makanya Kristus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu adalah kesempurnaan daripada Tuhan sendiri. Jadi itu sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Mereka yang dipilih oleh Allah memiliki jaminan bahwa mereka akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah pilihan Tuhan, Tuhan akan semakin mengubahkan kita. Tetapi ada bagian dari kita. Tuhan tolong ubahkan hidupku ini. Makanya doa selalu. Gak cuma doa berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Tetapi ubahlah hidupku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Kita doa seperti itu terus. Tuhan ubahkan aku Tuhan. Tolong akulah Tuhan. Aku nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Aku membutuhkan peran Roh Kudus dalam hidupku untuk mengubahkan. Saudara, kita bisa diubah itu tidak selalu mudah begitu saudara. Kok saudara sendiri tidak mau mengubah diri sendiri? Nggak ada yang sanggup saudara. Kita mau besukin orang, kita mau khotbahin orang, kita mau bikin apapun. Kalau orang itu nggak mau berubah, itu nggak bisa. Kita membutuhkan kuasa Roh Tuhan. Makanya setiap wilayah-wilayah kita menemui beberapa orang yang kita terus doakan. Tuhan, saya meminta lawatan Tuhan, Roh Kudus bekerja atas orang ini. Sebelum saudara kasih pengumuman itu, sebelum saudara ajak dalam nama Yesus, Tuhan akan berperkara dari kata dan kalimat ini. Tuhan jamah berkati luar biasa. Tentunya tidak seperti yang saya ngomong begini. Tetapi Tuhan tolonglah. Tuhan kerjakan sesuatu. Saudara. Dan kadang-kadang ini juga sebuah marketing, saudara. Kita berpikir bahwa masa sih dari 10 doa yang kita lakukan, satu pun tidak dijawab oleh Tuhan. Masa sih dari SMS atau WA yang saya kirimkan, dari 50 WA tidak sama sekali satu pun dibaca. Kapan waktu pasti dia baca. Dan kadang itulah yang kita lakukan di tempat ini, saudara. Hari bapak-bapak mau latihan bapak-bapak ya. Setelah ibadah, latih dirimu bapak-bapak. Untuk berjuang terus. Okelah kita lakukan. Pak pun nanya saya, Pak Sigit minta advice-nya, lagu ini gimana, ya. Tentunya bapak-bapak juga punya kelangenan yang beda-beda. Pak Anton dari Kupang, Pak Sinaga dari Medan pastinya. Terus kemudian yang lain dari Jawa. Nah itu kesukaannya udah beda, saudara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu udah beda.
Nah mereka nyanyikan ekornya bisa beda-beda itu saudara. Makanya Bapak Saudara jangan dengarkan itu, tetapi kesatuan mereka untuk menyanyi memuji Tuhan. Orang kita bukan penyanyi semua kok. Kita bukan sekelas Victor Huta Barat. Ya. Kita bukan kok seperti itu. Tetapi kita akan berusaha melakukan itu. Pede saja, anak-anak juga pede saja melakukan itu saudara. Iya. Kita bilang kemarin, Kak, ini mau ditampilin videonya atau apanya, atau musiknya aja. Akhirnya keputusannya seperti itu. Oke, ditampilkan di sini, kemudian cuma dari suara saja yang didengarkan. Tetapi jangan lupa, mesti ada penyanyi aslinya. Oh iya, tadi namanya lip sync itu saudara. Tapi bawa-bawa nanti pasti nggak lip sync lah. Pasti suara asli semuanya. Ya kita berusaha tuh melakukan itu ya. Mereka dipilih oleh Allah memiliki jaminan bahwa mereka akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Identitas ini bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi atas dasar kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah. Orang bisa berubah oleh karena kasih karunia Allah. Saudara, suatu kali saudara bisa mengunjungi pak penjara lah. Ya. Saudara bisa interaksi sama mereka itu. Dan kadang-kadang mereka itu berpikir, aduh, saya itu orangnya bandel. Sampai saya mengalami kejahatan, ditangkap sama polisi, masuk ke sini. Baru saya dijamah oleh Tuhan. Kita GBI punya satu pendeta, siapa Pak Bu namanya? Influencer itu. Yang sama orang Batak tuh menikahnya. Yang buang itu loh Pak. Reza Buang. Reza bukan. Maaf ya. Reza bukan. Jangan dibalik, bukan Reza ya, bukan. Reza bukan. Nanti tanya aja kenapa dia punya nama itu. Isinya luar biasa. Dia ketemu di penjara, saudara. Siapa yang Bapak Ibu pacaran gara-gara ketemu di penjara? Nggak ada. Tetapi luar biasa, Bung Reza ini akhirnya ditangkap oleh Tuhan dan menjadi seorang pendeta. Itu juga nggak gampang. Harus seperti itu baru ngalamin yang namanya Tuhan itu seperti apa. Maka kita berpikir, yuk kita mesti banyak duit lah. Tetapi belum tentu juga kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Tetapi harus ngalamin itu. Istri berdoa untuk suaminya juga begitu, supaya bisa berubah seperti apa. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua adalah anugerah Tuhan. Kita nggak bisa kok ngubah orang, nggak bisa. Nggak bisa. Kita hanya, Tuhan aku tunduk di hadapan-Mu. Silahkan Tuhan bekerja melakukan apa-apa. Ketika orang sudah all out sama Tuhan, angkat tangan sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan kok. Itu saja yang bisa kita lakukan. Tuhan udah nggak bisa apa-apa ini Tuhan. Dan tersimpul dalam pikiran kita, saya diubahkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Lanjut saudara. Pelajaran yang kelima, tujuan akhir adalah keselamatan. Keselamatan bukan hanya tentang pembebasan dari dosa, tetapi juga tentang menjadi serupa dengan Kristus. Selamat tidak cuma bebas dari dosa, tetapi harus serupa dengan Kristus. Tujuan akhir keselamatan Filipi 2 ayat 12 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita ulang 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tidak ada nilai sekali selamat tetap selamat. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Setuju? Kalau kita berpikir sekali selamat tetap selamat, orang kan berpikir, wah nggak usah ke gereja nggak apa-apa. Nggak usah melakukan persembahan-persembahan, nggak usah melakukan apapun, nggak melakukan apapun lah.
Nggak usah melayani pekerjaan Tuhan juga nggak apa-apa. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Dan orang itu adalah menjadi warga kerajaan surga itu dimulai dari sekarang. Kita harus mengadaptasi, saudara, bahwa surga itu akan penuh dengan pujian kepada Tuhan, penyanjungan kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan saat ini. Sampai betul-betul kita mengadaptasi diri kita itu bahwa inilah tipikal warga kerajaan surga. Skripsi saya tentang karakter anak sebagai contoh karakter warga kerajaan surga. Waktu itu ngetiknya masih ngetik manual, saudara. Dan saya merasakan bahwa itu luar biasa loh. Kita itu dituntut menjadi murni seperti anak. Apa bedanya anak sama orang-orang gede, orang-orang dewasa kira-kira? Kemurnian hatinya dan pengampunannya itu sangat tinggi loh, saudara. Kami sama Pak Boy ya, saya itu menjadi guru juga ngurusinnya kayak gitu-gitu. Anak berantem, akhirnya kita damaikan. Anak udah damai, orang tua yang nggak mau damai. Nggak mudah, saudara. Ya, anaknya udah main bareng tuh, tapi orang tua belum tentu. Jadi kita mesti memiliki karakter sebagai anak, seperti anak yang tulus apa adanya lah. Bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Saudara datang biarlah bukan karena ada apanya, tetapi apa yang ada sajalah kita syukuri kepada Tuhan. Kemudian saudara, keluarga Allah yang besar, itu pelajaran yang ke-6, Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara, menunjukkan bahwa orang percaya adalah bagian dari keluarga besar Allah. Amin. Kita adalah saudara-saudara dalam Kristus, dipanggil untuk hidup dalam komunitas yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam komunitas. Bapak-bapak, usia emas adalah usia yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kemarin teman dari Ibu Gembala telepon kepada kami untuk kami diserahin untuk pelayanan Natal di panti jompo. Bukan panti asuhan sekedar, saudara, tetapi panti jompo. Dan kita juga berpikir ini mau melakukan apa ya? Istriku pernah melakukan itu. Dia tadinya suruh menyampaikan firman Tuhan saja, tetapi akhirnya diserahin juga sama memimpin pujian juga. Saudara bisa bayangkan nggak? Di antara orang-orang panti jompo kemudian yang cuma punya pakai kursi roda, kemudian dia juga kadang-kadang pendengarannya juga kurang, kadang-kadang mesti ngomong apa kita? Kita nggak bisa ngomong ya didengar sama mereka, kadang-kadang mereka juga pengetahuannya juga udah susah. Kayak kita perlakukan seperti anak-anak, apa saya nanti mesti bawa kertas panel itu, kayak sekolah minggu itu loh. Oma, opa, apa kabar? Udah makan belum? Ya kalau denger bisa jawab, Bu. Kok nggak denger gimana? Akhirnya kita cuma peluk. Opa, aku mau doa ya dalam nama Yesus. Supaya kuat. Suatu saat saya melihat YouTuber Indonesia yang dia diajak ke panti jompo tapi di China. Urusannya udah beda. Di panti jompo tidak dibutuhkan yang namanya makanan-makanan. Mereka udah diseleksi betul untuk makanan itu. Akhirnya diberikan selimut, kemudian kemudian mereka itu dikasih kaos kaki begitu, dibelikan ini yang di Cina ya. Udah dikasih kaos kaki yang bagus begitu, kemudian ada yang kebutuhan mereka itulah, kebutuhan manula begitu ya. Dilakukan seperti itu. Kita sedang berpikir untuk melakukan apa itu. Saya pikir orang-orang perawat lebih masuk ke situ. Pak Peri sanggup nggak, Pak? Untuk nanganin orang tua? Belum tentu. Tapi juga mungkin tentu juga.
Kita nggak tahu. Itu tantangan buat kita. Dan kita berpikir pelayanan seperti apa yang harus kita lakukan di tempat seperti itu. Akhirnya kita membutuhkan orang yang punya hati di situ, saudara. Yang punya hati sama orang tua. Betul? Harus punya hati loh. Kalau enggak kita nggak bisa tulus. Nggak bisa tulus. Yang ada malah jijik. Bukannya tulus. Isu lagi pujian. Perawatnya datang ada yang pup. Maaf. Dan mereka nggak bisa lama. Kita harus doakan ini, saudara. Kita sepakati ke tanggal berapa sih? 7 ya? 7 Desember. Di daerah Sentul, saudara. Kita galakan ini untuk melakukan pelayanan. Kita masih lumayan, saudara. Ada tempat-tempat tertentu, itu yang jemaahnya itu banyakkan orang tua semua. Dikit-dikit ada poster, ada iklan, bukan iklan, tetapi ada informasi meninggal seorang dari gereja mana, apalagi ada yang sakit meninggal dari mana. Jadi dia kunjungan terus, saudara. Dan kita akan menuju ke sana, saudara. Kita akan menuju ke sana dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki hati seperti Kristus. Makanya dalam komunitas saudara harus ada kasih. Bagaimana wilayah-wilayah, apakah mencerminkan kasih kepada Tuhan? Kalau belum, namanya belum. Kita lakukan bagaimana ya Pak ya? Kita saling tanggap satu dengan yang lain. Kita mencoba dengan diakonia, dengan dana kematian. Dan kita mencoba dengan perkunjungan atau apa, kita butuh itu, saudara. Kenapa nggak merasa itu? Karena kita nggak tanya sama dia. Tanya Pak Dihartono, butuh apa Pak? Ya butuh ngobrol sama yang lain. Kan begitu. Karena kita nggak ada yang nanya, saudara. Dan itu wilayah itu yang lebih dekat, saudara. Karena Depok itu rupanya luas, saudara. Kenapa? Karena saya sering nyasar, saudara. Ternyata Depok tuh luas banget. Keurusan daerah sana saya udah angkat tangan dah. Udah di GPS ya nggak bisa-bisa. Terakhir kita mau ke Pak Nathan itu ya. Wah saya pusing tuh karena pakai GPS ke TPS tuh. TPA ya. Oh, larinya kok ke situ. Habis itu ke kanan. Wah habis itu GPS nge-hang juga. Ganti handphone saya. Tetap aja. Bingung saudara. Bu Sarah sama Pak Hartono. Itu Pak Hartono tuh. Kita kejar aja dia. Selamat saudara. Nggak gampang kan? Itu perasaan saya ke daerah Pak Anton, Pak Nathan itu sering banget. Perasaan saya daerah Bang Oto sekarang. Nah sampai di situ saudara diganjel sama Hartok. Waduh Pak Hartono kemana ini larinya? Wah saya mikir kayaknya lurus, ya udah lurus, ketemu lagi. Depok cukup luas saudara. Ya. Nah akhirnya yang deket-deket itulah yang kita saling memperhatikan dan itu bisa terjadi saudara. Amin. Nah kemudian rencana kekal Allah bagi umatnya yaitu untuk menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Itu Roma 8:29. Kemudian saudara ini memberi kita perspektif atau gambaran sudut pandang tentang panggilan hidup kita sebagai orang percaya untuk terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Sang Anak Allah yaitu Yesus Kristus. Jadi sudut pandang panggilan hidup kita adalah bahwa kita harus serupa dengan Kristus. Itu aja yang kita pikirkan. Duh kenapa mesti digosok-gosok ya? Kenapa mesti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya? Aduh, kenapa datang lagi orang-orang seperti ini ya? Kita digesek terus, kita dibuat sakit hati. Sampai, aduh saudara, kita rasanya nggak tahan. Tetapi orang setia, ya udahlah Tuhan. Kau membentuk aku menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Saudara ayat 30 mengatakan 1, 2, 3 dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Proses yang disebutkan dalam ayat ini penentuan Tuhan, kemudian panggilan Tuhan, pembenaran oleh Tuhan
Dan lanjut kepada pemulihan itu disebut sebagai rantai emas keselamatan. Kita ada dalam rantai. Bukan rantai makanan, saudara. Tetapi rantai emas keselamatan. Jadi kita ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah luar biasa. Kita dibenarkan di dalam Tuhan. Berakhir kepada kemuliaan daripada Tuhan. Tanya kepada Pak Wanggai. Bisa nggak dapat piala atau mahkota atau trofi atau sejenis itu tanpa melakukan apa-apa? Suatu saat di sekolah kan suka ada lomba tuh ya, ada dapat piala, piagam gitu ya. Nah, kebanyakan dari situ maka mereka diduplikat. Ya, Demon begitu nggak? Diduplikat sama orang tua, aslinya Bu, bawa aja, nanti diduplikat ya, nanti ditaruh di mana lah silahkan. Tetapi aslinya di sekolahan. Kira-kira orang tua bisa nggak berpikir, ya udah kita duplikat aja, kita buat aja lah. Anak kita tanpa berlatih, tanpa apa, tidak ada keahlian apapun juga, juara 1 tinju nasional misalnya. Bisa nggak begitu? Wih Pak, keren banget ini, siapa ini? Mana anaknya ini yang dapat piala ini? Luar biasa, tinju di mana? Dia keluar begitu ya. Misalnya kayak Jason gitu keluar begitu ya. Ya elah, kayaknya nggak mungkin ya kayak begini. Ya malah malu, saudara. Jadi kemuliaan datang dari Tuhan itu mesti ada fakta dan data. Ada datanya bahwa dia setia sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai ku mahkota untuk melayanimu. Saudara menyanyikan lagu ini, bagaimana hati saudara? Aduh Tuhan, bisa nggak setia? Habis itu ada kalimat untuk melayanimu. Apa yang bisa aku lakukan ya Tuhan? Setia melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup. Kemudian setiap tahap ini terkait erat dan menunjukkan kesinambungan dari karya Allah dalam hidup orang percaya dari awal hingga akhir. Saya percaya Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan juga mengakhiri. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang dibenarkan oleh Allah juga akan dimuliakan. Orang harus mengalami pembenaran oleh Tuhan, baru mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Ini adalah janji bahwa orang percaya akan mengalami kemuliaan bersama Kristus baik dalam hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, terutama dalam kehidupan yang kekal. Kemuliaan itu adalah kehidupan yang kekal. Hari ini kita kurang mulia mungkin ya. Kita nggak semulia. Harga emas sekarang sudah berapa saudara? 1 gramnya. Mungkin kita nggak semulia itu saudara. Tetapi kita akan diubahkan luar biasa. Bahkan suatu saat kesaksian itu saudara, ketika seorang diperhadapkan, kemarin kita melihat kesaksian dari pastor siapa? Ya, Pang itu ya. Dia bilang, saya kenal orang ini. Seingat saya, dia itu pendek. Cebol gitu, saudara. Tetapi saat di sorga, itu kok normal. Makanya saudara, yang pasang gigi palsu, yang giginya nggak bener, kayak saya, kemudian yang ininya nggak sempurna gitu ya. Ketika diubahkan menjadi sempurna. Amin. Bagi orang yang suka diledek, lu jelek banget sih. Oh, hati-hati lu. Lihat nanti kok sudah diubahkan, saya menjadi ganteng. Dan umur itu umur bahaya di sana itu, saudara. Sudah melihat orang tua sudah yang kemarin itu meninggal, sudah sepuh. Sudah nggak bisa apa-apa. Bahkan waktu berdiri pun nggak bisa lempeng. Dia pasti bengkok begini, saudara. Waktu kita ketemu di surga, menjadi orang-orang muda, umur sekitar 20-30 tahunan, itu menjadi luar biasa. Amin, saudara. Makanya jangan suka menghina satu dengan yang lain. Nanti kalau kita sudah diubahkan, itu menjadi ganteng-ganteng, menjadi cantik-cantik lah. Gak perlu pedicure, manicure lagi. Gak perlu yang seperti itu. Karena kita diubahkan oleh tubuh kemuliaan. Mari para pemain musik, kita bisa menjadi seperti Kristus jika melewati proses, ditentukan, dipanggil
oleh Kristus. Kita sudah ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan. Kita berkarya untuk Tuhan. Dan kemudian kita dibenarkan setiap hari di dalam Kristus, sehingga kita akan dimuliakan bersama Kristus. Saudara, siap? Kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuki. Kita ingin menjadi bejananya Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus membutuhkan sang penjunan bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku, di tangan-Mu. Bentuklah kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Bahwa kami masuk kepada setiap penggenapan firman Tuhan. Supaya kami jadi orang-orang yang setia sampai kepada akhirnya. Sampai kami menjadi orang yang setia sampai kepada memiliki karya yang layak diberikan mahkota kehidupan. Kami membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan maunya Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi para pelayan Tuhan yang akan melayani. Biarlah kami sehati, sepikir untuk mengerjakan ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk melakukannya Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, ada peringatan buat kita sekalian sebelum kita terima perjamuan kudus ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita dalam waktu beberapa saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada sempurna di antara kita. Tuhan, ampuni setiap dosa kami, kesalahan kami ya Tuhan. Pikiran kami yang sering menyeleweng, perkataan kami yang suka menyakiti hati orang lain, dan juga perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan, sebagai sesuatu yang
baik, sesuatu yang benar, sehingga membuat kami dipulihkan dan boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, berangkat dari iman kepada iman yang selanjutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari para pelayan Tuhan. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mendoakan perjamuan kudus ini supaya menjadi berarti bagi kekuatan rohani kami Tuhan. Ampuni dosa kami dan layakkan kami menerima perjamuan kudus untuk menjadi pembuktian kami beriman kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Dan biar Tuhan Kau menyatu dengan roh kami untuk membuat kami tetap kuat menghadapi apapun di dunia ini Tuhan. Kami siap menerimanya dan berkati para pelayan Tuhan yang akan melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerimanya. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur dan makan roti ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralah nama Yesus. Kiralah nama Yesus. Tuhan kau baik. Oh haleluya. Kiralah nama Yesus. Kiralah nama Yesus. Kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang luar biasa atas kami. Berpuji-puji Engkau Tuhan. Nanti Ibu Sinta akan berdoa untuk kita sekalian. Kita naikkan pujian ini. Oleh dan sang-Ibu.
segala kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang ya Tuhan Yesus. Firman yang hidup, yang berkuasa Tuhan Yesus, mengajar kami untuk kami terus beriman dan bergerak maju bersama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau lakukan. Dan hari ini pun kami semeja dengan Tuhan. Darah dan tubuh-Mu menjadi satu Tuhan dengan kami, menjadi satu kesatuan dengan Kristus Yesus. Biarlah karakter ilahi ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami Tuhan Yesus datang tidak sama seperti kami pulang. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu ya Tuhan, membawa berkas-berkas kami yang indah yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sudah Kau pilih Tuhan untuk mengembalakan kami. Engkau Allah kami yang tidak pernah salah pilih ya Tuhan. Engkau yang memilih dia menjadi gembala bagi kami Tuhan. Untuk itu Bapak kami minta kepadamu, anugerahi dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, panjang umur ya Tuhan. Amin. Daripada Tuhan turut atas hamba-Mu mengajar mendidik kami, supaya kami seluruh orang-Mu sampai kepada seluruh rencana panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jaminan pasti atas kehidupan Bapak Gembala Sidang ya Tuhan, bahwasanya Engkau akan memberkati orang-orang ya Tuhan, dan anak cucu tidak pernah meminta roti firman-Mu ya Tuhan. Dan itu digenapi atas keluarga Gembala Sidang di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kedua anaknya menjadi pewaris iman ya Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian Ibu Gembala Sidang ya Tuhan Yesus, biarlah tetap dia teguh hatinya, apapun menjadi visi misinya, Engkau Tuhan yang menjadi jawabannya Bapak. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Kiranya itu berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Dan kami pun umat-Mu tidak sekedar hanya hari ini datang, dan kami akan terus datang dan bergerak maju bersama Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, Engkau akan menambahkan jumlah bilangan kami, untuk kami boleh berkumpul di tempat puji menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati pelayan khususnya present worship yang menaikkan puji-pujian di hadirat-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, menaikkan pujian, hadirat surga turun memenuhi setiap hati kami, mengubah hati kami, pikiran kami, karakter kami serupa sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan itulah tujuan-Mu bagi kami, untuk mengembalikan kami kepada rancangan-Mu yang semula ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang berkuasa mengubah hati kami. Tidak berlalu demikian saja, namun firman itu tetap dalam hati kami, dan kami hidupi ya Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu tetap ada pada kami, Roh yang sama yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga ada pada kami Tuhan. Kami akan terus ya Tuhan bergerak maju bersama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami dapat melakukan perkara-perkara besar seperti yang Tuhan Yesus lakukan, karena Roh Yesus ada pada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada kegerakan Roh Allah atas sidang-Mu ini Tuhan. Tidak begini-begini saja, tapi akan ada kegerakan Roh Allah di setiap wilayah-wilayah yang sudah dibentuk ya Tuhan, di setiap komsel-komsel yang sudah ada Tuhan. Ada doa-doa yang tembus di hadirat Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tugas kami ya Tuhan, jika kami menerima keselamatan dengan cuma-cuma, kami pun akan memberikannya dengan cuma-cuma. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, umat-Mu semuanya, memikirkan perkara-perkara sorga ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur hadir-Mu di ibadah kami Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan, Kau menyentuh setiap hati kami. Engkau ada dalam proses hidup kami Tuhan, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Karena tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh program dalam sidang-Mu ini Tuhan. Engkau yang beracara atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwasanya akan ada perubahan-perubahan dalam nama Yesus Tuhan, untuk hidup benar dalam nama Yesus. Benar-benar hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Hati yang menyembah yang Kau kehendaki. Engkau mencari penyembah
penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Dan kamilah adanya Tuhan di tempat di dalam sidangmu ini ya Bapa. Di dalam nama jika Yesus ada di dalam sidangmu, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Dan kami sangat terlalu yakin bahwasanya Tuhan ada di dalam sidangmu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Segala kuasa kegelapan yang mencoba menyusup menghancurkan sidang Tuhan ini, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, karena firman Tuhan berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kami lepaskan kuasa berkat ilahi dan sorga turun atas sidangmu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi namamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terus sekalian kita silakan duduk. Ya, kita akan mendoakan buat yang berulang tahun di bulan Agustus ya. Silakan maju saja. Nah, kita naikkan pujian panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Amin. D. Panjang umur, sehat badannya. Mari ke depan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umur, sehat badannya. Dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi, bisa masih lama sini ya. Panjang umur, sehat badannya. Tuhan temannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang berulang tahun di Agustus, kita akan mendoakan balik ke sini, balik badan ya. Tirsa Ibu Una. Ibu Una, Mami Cindy sama Bang David. Ulang tahun juga Bang. Terima kasih puji Tuhan ya, kita akan doakan sama-sama. Kalau boleh saudara sekalian angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk ke depan ini. Tuhan Yesus, saya mendoakan Tirsa ini Tuhan, terima kasih. Tetap menjadi anak yang baik, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga apapun yang dilakukan, tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada orang tua juga. Berikan hati yang baik, yang melekat Kristus di dalamnya. Dan memberkati engkau, umur panjang dengan sehat, dan juga masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya engkau juga diberikan jodoh yang terbaik nantinya, untuk membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Diberkati engkau tubuh jiwa rohmu dalam nama Yesus. Serahkan Ibu Una dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa atas Ibu Una, sehingga pada hari ini dan kemarin-kemarin sudah datang tempat ini. Terima kasih keluarga Bapak Wanggai juga diberkati oleh Tuhan. Dan Ibu tetap setia kepada Tuhan. Kristus ada dalam hatimu, kau sudah dipanggil, dan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan sudah menganugerahkan yang luar biasa. Tetap rajin, setia, belajar berdoa, belajar mendengarkan firman Tuhan, tetap setia dalam komsel, dan juga tetap mendoakan Bapak dan juga anak-anak supaya tetap sehat. Anugerah Tuhan menyertaimu, dan apapun yang kau butuhkan Tuhan akan cukupkan. Tubuh jiwa roh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Mami Cindy yang luar biasa. Sampai hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk apa yang Tuhan anugerahkan selama ini, dan juga untuk berkat-berkat kesehatan yang luar biasa. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa Ibu Cindy Tuhan, dengan hati yang memiliki hati Kristus, memiliki cara pandang seperti Kristus, untuk mendampingi anak cucu dan menantu, supaya sungguh-sungguh kuat dalam iman. Dan biarlah semua keluarga juga mendukung, dan juga menyerahkan Pak Ferry juga menjadi pendamping yang setia, yang betul-betul bisa menolong secara real di dalam kehidupan Mami Cindy. Dan Mami Cindy tetap aman dalam perlindungan Tuhan, tetap takut kepada Tuhan, tubuh jiwa roh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, menyerahkan Bang David dalam tangan Tuhan.
menjadi seorang abang tentunya nggak mudah. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, diberikan hati yang baik, siap ditegur, siap dihajar oleh Tuhan dengan firman-Nya, dan tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin di dalam bekerja mengerjakan segala sesuatu, dan masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik untukmu. Siapapun itu kiranya takut kepada Tuhan, dan kiranya berkat tubuh jiwa roh menyertaimu hari sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Thank you Pak. Berkati ya, Tuhan berkati. Ya, selamat hari ulang tahun. Bang David, ada bingkisan? Mari Bapak dan Saudara, kita akan memberikan pertemuan yang kedua.